Adrian, Ya. terima kasih atas waktunya udah menemani kita malam ini. Ya, Apa kabar? Baik. Good. Ya, tanpa membuang-buang waktu, mungkin kita langsung lanjut aja ke acara interview dan interaksi kita malam ini, di mana yang kita harapkan Adrian bisa sharing dengan para hadirin kita mengenai, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang mau mencoba untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya adalah begini. Kalau saya lihat dari CV-nya Adrian, satu hal yang sangat menonjol adalah Anda selesai kuliah juga belum, tapi langsung terjun menjadi pengusaha. Kenapa? Apakah memang karena tidak ada interest dulu untuk kerja di corporate, atau ada alasan-alasan tertentu? Sebenarnya dari dulu saya emang punya dream untuk jadi entrepreneur. Jadi waktu itu sering nonton acara-acara seperti kayak Shark Tank atau nonton film yang judulnya The Billionaire. Nah, itu tentang perjalanan seorang entrepreneur. Waktu itu dia itu bikin seaweed yang namanya Tao Kainoi. Nah, dari situ saya nonton itu dan saya terinspirasi untuk jadi entrepreneur. Nah, singkat cerita waktu itu sambil kuliah, dan waktu itu emang belum selesai kuliah, dan ternyata ada opportunity untuk bikin Puyo. Nah, akhirnya saya coba-coba untuk jalanin bisnis Puyo. Ini bisnis pertama saya. Nah, akhirnya bagi waktunya akhirnya susah dengan kuliah dan jalanin Puyo juga. Akhirnya karena itu saya decide untuk full time untuk fokusin ke jalanin Puyo gitu. Oh, jadi awalnya sempat dilakukan dengan mencoba sambil kuliah, sampingannya bisnis Puyo gitu. Iya. Tapi berhubung karena pressure-nya mungkin terlalu gak balance, akhirnya diputuskan untuk full time menjalankan bisnis saja. Iya, jadi waktu itu pas awal-awalnya saya masih kuliah juga waktu itu di UPH. Nah, akhirnya tapi saya lihat itu waktu itu setengah-setengah jalanin bisnis, setengah-setengah kuliah kadang-kadang nggak bisa masuk karena harus misalnya meeting sama pihak manajemen mall yang itu kan pasti jam kantor sama kayak jam kuliah. Nah, akhirnya daripada setengah-setengah jadi juga setengah-setengah, nanti jadi saya hasilnya nggak maksimal, jadi saya bisa untuk cuti kuliah dulu dan untuk jalanin bisnis Puyo dulu. Oke. Kalau misalnya kita bicara dari latar belakang keluarga, apakah orang tua Adrian sendiri juga pengusaha atau profesional? Orang tua saya itu emang dari dulu mereka bukan tipe yang kerja di kantoran, jadi mereka usaha ada bisnis kopi dan juga ikut multi level marketing. Jadi saya ngelihat mereka itu punya freedom waktu yang cukup banyak lah sambil bekerja. Walaupun jadi kan kalau jadi bukan yang jam segini harus kerja, weekend baru bebas. Nah dari situ, dan juga saya lihat om tante saya ada yang punya bisnis buka toko mainan, dan juga jadi kontraktor sendiri. Nah, saya ngeliat banyak entrepreneur di keluarga saya, dan saya ngeliat itu dari freedom waktu yang mereka punya itu sesuatu yang saya mau gitu nanti ke depannya dengan menjalani perjalanan sebagai entrepreneur gitu. Puyo sendiri sudah berjalan sejak September 2013, sudah berarti umurnya sudah 1,5 tahun. Dengan kondisi saat ini, apakah masih ada sebuah pemikiran dari sisi Adrian sendiri nanti kalau misalnya menyelesaikan kuliah, apakah akan tetap coba untuk mencoba masuk ke kerja di corporate atau gimana gitu? Paling kalau misalnya saya akan coba kerja di corporate itu untuk pengalaman. Saya ngelihat kalau mungkin saya sendiri maunya itu untuk punya usaha sendiri. Tapi kalau misalnya untuk pengalaman, menurut saya nggak ada salahnya untuk cari pengalaman, untuk dapat experience yang bagus dari orang-orang yang lebih berpengalaman kalau di corporate. Nah, tapi untuk sebagai karir jangka panjang, saya lebih mau untuk jadi sebagai seorang entrepreneur lah, menjalani bisnis sendiri. Oke. Nah, tadi Adrian sempat mention bahwa ada kesempatan untuk berbisnis Puyo.
yang mana secara spesifik itu sudah merupakan sebuah bisnis yang diarahkan ke food and beverage F&B. Pertanyaannya, kenapa F&B? Jadi Kenapa dessert? Kenapa dessert? Oke. Jadi waktu itu saya lihat, ini kan saya belum pernah punya bisnis sebelumnya. Nah, bisnis F&B saya lihat entry-nya cukup rendah, modalnya juga nggak terlalu besar kalau mau coba-coba, dan waktu itu trennya itu lebih ke online. Jadi nggak perlu punya toko, investasi yang besar, punya restoran atau dan lain-lain. Itu karena ada sosial media seperti Instagram, banyak orang yang mulai mencoba memasarkan produknya itu online. Dan juga kenapa dessert, kita lihat itu lagi ngetren orang foto-foto makanan diupload ke sosial media. Apapun itu difoto, apalagi orang Indonesia yang sering banget apa-apa di update di sosial media, di Instagram, di Facebook, di Twitter. Nah, kita ngeliat dari tren itu juga, dan sengaja kita buat dessert yang unik, yang fotogenik, dan juga produknya kita bikinnya sengaja semacam puding yang sangat simpel untuk diproduksi. Nah, maka dari itu kita pilih F&B dan juga dessert. Oke. Nama Puyo itu sendiri artinya apa ya? Puyo itu sebenarnya nggak ada artinya gitu, it's only a brand name. Nah, jadi tapi historinya adalah Puyo itu sebenarnya nama panggilan saudara saya yang kecil. Nah, tapi dari situ kita lihat itu catchy juga namanya, Puyo gitu. Ada orang bisa nyantol gitu. Nah, akhirnya kita tanya-tanya opini ke orang-orang, gimana kalau namanya Puyo. Nah, akhirnya orang-orang setuju dan saya juga setuju. Waktu itu kita tes juga apakah ini nama sebenarnya bagusnya sih untuk nama makanan. Nah, ternyata orang responsnya positif. Nah, akhirnya kita pilih nama Puyo untuk brand kita. Terus terang saya pernah berpikiran bahwa Puyo itu merupakan singkatan dari puding yo gitu. Ternyata bukan. Banyak yang kira puding yogurt lah, ada yang bilang puding loyo. Tapi sebenarnya bukan, itu cuman ada brand name aja. Oke, berarti asumsi yang salah gitu. Oke. Secara positioning gimana ya? Maksudnya apa yang membedakan Puyo, yang mana kita udah tahu bahwa bukan merupakan singkatan dari puding yo. Apa yang membedakan Puyo dengan produk-produk makanan ringan ataupun dessert yang lain? Jadi kita position produk kita itu sebagai light dessert. Nah, jadi kita mau menciptakan sebuah dessert yang orang kalau makan tuh nggak enak. Nah, kayak kita beda dengan misalnya orang makan es krim atau misalnya kue tart yang dimana orang makan satu itu bisa rasanya udah full. Nah, kalau kita itu pencuci mulut yang light dan bisa dijadikan snack juga. Nah, dari situ kita lihat opportunity-nya, dan waktu itu tuh kita pikir banyak orang tuh suka puding, tapi nggak ada brand puding yang sangat kuat. Kayak misalnya kita mikir bubble tea, kita mikir chat time atau hop hop. Nah, kalau puding itu belum ada, kecuali yang mungkin di shelf yang di supermarket, tapi untuk yang retail di mall itu belum ada, dan kita waktu itu ngeliat ada opportunity di situ. Oke. Dari company history yang Adrian sudah sempat kirimkan ke saya, di sana ada dimention bahwa modal awal Puyo hanyalah sebesar 5 juta rupiah, dan sampai sekarang tidak pernah ada penambahan modal lagi. Jadi 5 juta rupiah itu digulung terus hingga kondisi seperti saat ini, memiliki 13 outlet, 80 orang staff, dan selama 1,5 tahun terakhir sudah berhasil menjual 1 juta cup Puyo. Ya, pertanyaannya, untuk modal awal 5 juta rupiah itu dipakai buat apa? Jadi 5 juta rupiah itu modalnya kita pertama tuh untuk beli kulkas second. Kita beli kulkas second karena kulkas baru itu lumayan mahal gitu harganya. Dan waktu itu kita cuma pakai kulkas itu untuk produksi, kan orang nggak ngeliat juga, customer juga nggak ngeliat, soalnya kita belum ada store. Nah, jadi kita mikir why not beli yang second aja ya. Nah, kulkas second sekitar 2 jutaan waktu itu, dan sisanya kita pakai untuk beli bahan-bahan ingredients untuk kita eksperimen rasa-rasa dan juga mencari tekstur yang pas. Dan setelah itu ya kita dari situ, dari 5 juta kita sampai sekarang kita terus puterin cash flow-nya. Kita suka ikut bazar-bazar, dan juga awal-awal kita sering sekali ikut bazar-bazar karena itu meningkatkan exposure ke customer juga.
juga returnnya lumayan banyak karena setiap kali bazar itu rame, orang ngantri, dan apalagi kalau makanan tuh makin ngantri makin orang penasaran. Nah karena itu kita ngeliat efek bazar itu cukup kuat, dan dari bazar juga kita lihat oh berarti produk kita diterima oleh market itu cukup baik. Nah jadi karena itu kita akhirnya decide untuk buka physical store asli, bukan cuma online doang. Jadi awalnya itu sebenarnya lewat positioning di bazar-bazar sebelum akhirnya membuka store sendiri gitu ya? Ya, pertama kita waktu itu jualannya hanya online di Instagram. Jadi kita cuma bisa delivery ke, jadi customer mesen lewat line atau WhatsApp, habis itu transfer, setelah itu dianterin besoknya. Nah dari situ kita setelah itu mulai ke bazar-bazar, karena kalau sekarang itu pas awal kita lihat nggak semua orang itu mau delivery, karena pertama hassle dari paymentnya agak susah, mungkin transfer banyak orang yang lebih suka beli langsung, datang ke tempatnya beli langsung. Nah makanya itu kita ikut bazar-bazar untuk dapat exposure. Nah dari situ pokoknya dari delivery kita ke bazar, dari bazar kita kumpulin modal, baru kita punya store asli. Tapi hebat juga, dari modal 5 juta bisa sampai sekarang punya 13 outlet. Kelihatannya kita perlu tepuk tangan dulu buat. Nah, sesudah menjalankan bisnis Puyo, selama 1,5 tahun terakhir, menurut Adrian kira-kira kesulitan paling utama itu apa ya sebagai pemilik bisnis, sebagai entrepreneur gitu? Apakah itu dari sisi financing, apakah itu dari sisi promotion, apakah dari sisi marketing, operation, branding, logistik? Kira-kira menurut Anda yang paling challenging itu apa? Sebenarnya untuk masalah yang paling challenging itu ganti-ganti, makin dari kecil sampai sekarang itu setiap kali ganti-ganti. Pas awal mungkin yang paling kita urusan adalah logistiknya repot, karena kita pas kita iklanin di Instagram mulai di awal, nah kita delivery-nya tuh pasti pakai kendaraan pribadi. Nah dari situ saya kadang-kadang antri juga, kadang-kadang minta bantuan teman dikasih komisi, diantar-antar ke rumah-rumah orang. Nah terus setelah itu kita, karena demand-nya cukup banyak dan kita juga pas awal nggak nyangka bakal demand-nya sebanyak itu, akhirnya kita ada kerjasama dengan kurir. Jadi kita tinggal supply ke kurirnya, di kurir yang nganterin ke yang pesan-pesan. Nah setelah itu challenge terbesar kedua adalah waktu itu karena kita brand baru dan kita waktu itu mau terjun ke dunia retail masuk mall. Nah untuk brand baru dan bukan dari perusahaan yang besar, itu cukup sulit untuk masuk mall. Karena mall itu maunya yang brand yang punya track record yang bagus. Misal udah punya berapa booth, nah itu gak gampang masuk mall. Nah kita waktu itu masih nol, dan kita track recordnya baru dari bazar-bazar, dari sosial media. Nah jadi dari situ cukup susah nyari mall yang kita mau. Nah, apalagi yang mall-mall besar seperti Pondok Indah Mall atau Senayan City itu cukup sulit. Nah jadi waktu itu kita sempat pitch ke mallnya, kita kasih sampel produk, akhirnya mereka tertarik. Jadi outlet pertama kita di Living World waktu itu. Nah itu pertama kita, dan setelah itu karena kita udah punya satu, yang kedua mall udah di Gandaria City itu, berarti udah ada track record di sebelumnya. Nah itu lebih gampang, dan akhirnya tambah banyak itu akan lebih gampang. Nah itu problemnya udah nggak ada lagi misalnya yang situ. Nah setelah itu challenge terbesar juga marketing, karena untuk F&B pasti kan orang trennya coba di awal, lama-lama orang bosan. Nah karena itu kedua marketing challenge-nya itu juga buat saya lumayan seru, karena di setahun pertama kita nggak ngeluarin marketing fee sama sekali, nol gitu. Nah jadi kita hanya purely di first year kita hanya dari social media dan word of mouth. Nah karena kita abis itu udah punya banyak booth, dan di tahun kedua kita ngeliat kita nggak bisa terus seperti ini, karena kita harus reach orang-orang yang di luar social media.
Nah itu juga pelajaran bagi saya juga. Saya belum pernah deal iklanin misalnya di majalah atau secara online di website. Nah itu juga challenge yang baru, dan bikin campaign yang bikin orang tertarik sama produk kita. Nah itu juga challenge bagi kita juga. Dan setelah itu challenge yang lumayan besar adalah hiring management staff yang misalnya udah ada pengalaman bertahun-tahun di F&B yang mau kerja di tempat kita yang perusahaan relatif baru. Nah itu juga challenge yang cukup sulit karena saya waktu itu belum tahu channel-channelnya dapat orang-orang seperti itu gimana sih yang udah berpengalaman di food industry bertahun-tahun tuh dapetnya dari mana. Nah, itu juga challenge bagi saya. Ya, oke. Nah, dengan kondisi saat ini kan secara outlet kebanyakan di dalam mall. Apakah positioning dalam mall itu sudah inline, sudah sesuai dengan targeting yang diinginkan oleh Puyo saat ini? Sudah dari awal emang kita melihat dari awal produk kita itu sangat cocok untuk retail di mall. Untuk retail karena produk kita itu kita yakin produk itu menarik untuk customer nyoba dari tekstur dan dari warna-warnanya. Dan dari awal kita udah mikir emang kita nggak boleh jadi sekedar istilah toko Instagram lah. Yeah. Nah jadi dari awal kita udah punya visi bahwa kita at the end harus punya outlet di mall. Nah jadi untuk sekarang sih menurut kita udah inline dengan vision yang kita udah set dari awal. Oke. Sampai sekarang eksistensinya itu masih di Jakarta dan Tangerang ya, which is basically metropolitan Jakarta. Keputusan untuk berputar di dalam metropolitan Jakarta menurut asumsi saya itu terkait dengan logistik produksi Puyo. Tapi dengan kondisi saat ini, kira-kira kapan Puyo akan merambah keluar Jakarta? Atau mungkin pertanyaannya, kapan akan bikin fasilitas produksi baru untuk bisa beroperasi di kota lain gitu? Oke. Jadi kedepannya emang kita udah ada rencana untuk ekspansi keluar kota karena kita lihat di luar kota itu potensi juga besar. Untuk sementara ini kenapa kita hanya di Jakarta dan Tangerang itu biar kita bisa karena kita masih baru juga, jadi kita mau mengontrol quality control, kita harus assure dan bagus. Jadi kita nggak banyak sebenarnya yang mau franchise di luar kota, tapi kita belum kasih karena kita masih mau kontrol sendiri, karena kita juga masih belajar gimana sih sebenarnya feedback dari customer, dari booth kita seperti apa. Takutnya tuh kalau misalnya kita terlalu cepat ngasih menyebar terlalu cepat dan nggak kontrol, jadi brandnya juga yang akan suffer yang di Jakarta. Nah karena dari itu kita sampai kita udah benar-benar udah solid sekali dari SOP dan lain-lain, karena saya juga masih belajar. Nah setelah itu mungkin kedepannya kita akan keluar kota, udah pasti. Memang luar biasa, masih belajar aja bisa ada outlet gitu. Nah untuk produk Puyo itu sendiri ya, sebenarnya customer terbesar siapa? Wanita, pria, anak-anak, umur berapa? Customer terbesar kita itu range-nya, kita pernah ngadain survei, itu sekitar 16 tahun sampai 25 lah kira-kira. Dan 70% itu wanita. Oke. 70% wanita. Karena kita lihat juga emang kebanyakan perempuan yang suka dessert seperti itu. Tapi sebenarnya tergantung lokasi juga. Misalnya kita ngadain survei di mall ini, kebanyakan yang beli malah ibu-ibu. Di mall ini lebih ke anak-anak muda. Nah mungkin di situ banyak ibu-ibu. Itu mall ini tempat ibu-ibu nungguin anaknya sekolah misalnya. Nah tapi kebanyakan beli ibu-ibu, mereka belinya lebih banyak, sekaligus banyak. Kalau yang anak muda biasa 1-2 minuman buat jajan gitu. Nah karena dari itu kita juga bisa promo di setiap booth itu dengan cara yang beda-beda. Nah, jadi waktu itu saya survei itu, menurut saya informasi yang kita dapat tuh saya juga kaget. Oh di sini ternyata ibu-ibu semua, di sini anak muda semua. Nah dari situ
saya dapat informasi sendiri yang cukup penting kalau segmen secara general emang kebanyakan tuh 15-24, tapi ada beberapa lokasi yang emang segmennya itu ternyata berbeda dari yang secara general. Kalau dari apa yang sudah berhasil dicapai di lapangan, apakah realisasi daripada customer yang ada di lapangan ini saat ini sesuai dengan ekspektasi Adrian pada saat bikin Puyo? Jadi siapa tahu pada saat bikin itu, kepikirannya nanti customer kita yang model-model gini, kenyataannya di lapangan kok sekarang yang begini gitu. Apakah masih inline atau pas awal kita mikir yang paling yang beli Puyo itu anak-anak muda yang makan dessert tipe Puyo itu paling anak-anak kecil sampai SMA sama kuliah. Tapi ternyata itu banyak orang tua juga yang suka. Orang tua suka, biasa sampai kakek nenek kadang-kadang pada makan. Saya juga kadang-kadang suka ikut jaga bazar, dan banyak juga orang tua yang beli karena mereka ini teksturnya lembut, buat mereka itu enak lah, gampang dikonsumsinya. Nah, dan habis itu tapi mainly itu akurat dengan apa yang kita expect di awal. Tapi ternyata banyak juga yang di luar itu, sekitar 25% dari yang kita pernah survei itu emang umurnya di atas 30 juga. Oke. Dalam waktu 1,5 tahun terakhir, umur Puyo kan udah 1,5 tahun. Sudah ada nggak yang namanya copycat product? Copycat produk banyak sekali. Oke. Karena ini F&B, jadi udah pasti nggak susah bagi orang untuk copycat. Nah, kebanyakan tapi itu masih di Instagram. Untuk yang punya physical store itu belum banyak, dan ada beberapa tapi tipenya beda. Mereka biasa yang punya physical store itu yang biasa itu adalah soya. Dan kita beda dari yang itu. Segmennya. Itu lebih yang ke health conscious kali ini. I see. Berarti dalam kondisi saat ini, apakah Adrian sendiri punya concern tertentu terhadap copycat produk? Kekhawatiran apa terkait dengan copycat produk itu? Pasti kita kalau ada copycat produk kita keep an eye lah. Keep an eye. Tapi dari awal kita sengaja kita bikin ekspansi kita cepat, kita buka di mall ini tuh one of the reason itu biar kalau ada kompetitor atau copycat produk yang mau masuk itu akan lebih susah untuk mereka untuk compete dengan kita. Ya barriernya kita ditinggiin deh. Kalau misalnya untuk sementara kita punya 13 outlet, kalau misalnya ada copycat produk yang mau masuk lebih susah untuk dia tiba-tiba nyanyiin kita di mall-mall yang ada, karena biasa mall-mall itu protect kanonnya. Kalau misalnya produk yang sama persis, kemungkinan besar mereka akan nggak boleh masuk karena di mall ini udah ada. Nah, maka dari itu dari awal kita ekspansi cukup cepat untuk ngedeny copycat produk bisa compete di area yang sama dengan kita. Selain daripada upaya untuk memperbanyak footprint di mall-mall itu, ada nggak kiat-kiat khusus lain untuk menghadapi copycat produk? Kita kuatin branding kita via social media. Kalau di social media follower kita udah ada 35.000, dan kita constantly ngadain kompetisi di Instagram, misalnya ada hadiahnya iPad atau kamera, dan itu untuk customer jadi lebih loyal ke brand kita. Jadi mereka dapat kita engage mereka secara langsung, mereka upload foto kita, dan itu kan merupakan sebenarnya iklan juga buat kita. Tapi mereka hadiahkan mereka dengan kompetisi, misalnya kita bagi free voucher, dan juga yang bikin kita beda juga, kita nanti bakal ngeluarin game application untuk Puyo, dan juga misalnya nanti mereka dapat high score berapa gitu, nanti karena dia dapat high score kita reward juga dengan voucher. Jadi application bisa ngeluarin voucher dan mereka bisa tukerin juga di booth. Nah itu it's part of our loyalty program buat customer kita. Nah, terkait dengan blueprint kegiatan ekspansi Puyo sendiri,
Anda punya visi untuk Puyo memiliki berapa outlet dalam waktu say 2 tahun ke depan sampai akhir 2016? Sampai akhir 2016. Yang pasti kalau di Jakarta untuk sementara ini udah nggak banyak mall yang kita bisa masuk yang cocok dengan segmen kita. Kalau kedepannya yang pasti planning saya kita ekspansi ke kota-kota besar seperti mungkin Surabaya atau Medan. Mungkin kita bisa double our current outlet number. Nah itu tapi di luar kota lebih banyak juga. Oke. Berarti pemikirannya, pandangan saat ini adalah untuk kondisi Jakarta sendiri, outlet-outlet yang segmennya sesuai dengan yang diinginkan oleh Puyo, expansion areanya itu udah kurang lebih udah terbatas kali ya, karena udah dirambah semua oleh existing outlet yang ada saat ini. Oke. Untuk kegiatan ekspansi sendiri selama ini funding dan pembiayaannya itu dari mana? Apakah dari internal cash flow, dari bank, ataupun ada sumber pendanaan lainnya yang kita funding untuk buka-buka outlet kita dari cash flow kita sendiri. Nah jadi waktu itu kalau lihat dari tren kita buka outletnya itu kita bulan Oktober 2013 punya satu, untuk ke nomor 2-nya itu cukup lama, sekitar 6 bulan, itu Februari 2014 baru buka, dan dari situ kita ngumpulin modal. Bulan Juni kita langsung ke 3, dan setelah itu cukup cepat naiknya sampai sekarang itu udah ada 13. Nah jadi dari situ kita bisa melihat kalau emang semua outlet kita itu modalnya dari income yang cash flow profit yang kita dapat dari bus-bus sebelumnya. Ternyata jualan dessert itu jualan puding itu cuannya gede ya. Apakah dari sisi Adrian dan Puyo sendiri ada rencana untuk mencari investor strategis? Karena kan saat ini juga banyak investor yang aktif berinvestasi di bisnis-bisnis yang sedang berkembang pesat gitu ya, terutama di segmen consumer gitu loh. Siapa tahu memang ada rencana untuk mencari investor strategis begitu. Untuk sementara ini kita belum mencari untuk investor lagi, karena kalau menurut kita kalau memang kita masih bisa self sustain, kita mau terus self sustain. Tapi kalau misalnya ada investor strategis yang emang bisa bikin kita berkembang lebih maju lagi, kita why not, kita akan terbuka tentang itu. Kalau emang bisa memberikan kita sesuatu yang kita belum ada sekarang, ekspansi misalnya ke luar, you never know, bisa sampai internasional. Nah itu kita juga terbuka dengan itu. Oke. Nah tadi kan Adrian bilang investor yang bisa memberikan penawaran yang why not. Why not-nya itu seperti apa? Yang gimana ya? Misalnya mau ada partner yang bawa kita go internasional gitu. Itu kan sesuatu opportunity yang besar. Untuk saat ini kita emang belum punya, karena kita masih baru juga dan saya masih belajar, belum ada skill set untuk gimana sih cara ngembangin produk di internasional. Marketnya gimana, misalnya contohnya ke Singapura, saya nggak tahu di Singapura tuh market behavior seperti apakah beda dengan Jakarta atau bagaimana. Nah misalnya contoh seperti itu, misalnya ada yang kerjasama, ya why not gitu, emang kalau emang bisa win-win bagi kita juga. Oke. Dengan kondisi saat ini mungkin franchise merupakan salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Apakah franchising merupakan salah satu strategi yang you are seriously considering atau gimana? Kita lihat banyak brand-brand yang emang non-franchising produk mereka. Nah kalau sekarang kita untuk di Jakarta, Jabodetabek, kita rencana emang untuk pegang sendiri. Dan mungkin kita juga akan pegang sendiri di, kalau misalnya kita udah keluar kota, beberapa mungkin kita akan pegang sendiri juga. Tapi untuk biar nyebarnya lebih cepat, mungkin kita kedepannya bakal consider untuk franchising. Tapi itu masih dalam tahap planning lah.
belum ada yang immediate future, kita belum terbuka untuk franchising. Ada teman-teman yang kelihatannya udah siap-siap nanya nanti franchise-nya ditawarin di mana gitu. Dalam keseharian Adrian sebagai seorang entrepreneur gitu ya, pada saat ketemu dengan masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan, misalnya masalah terkait dengan copycat produk, masalah terkait dengan omset yang mungkin tidak stabil, masalah terkait dengan launching produk-produk baru dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang entrepreneur untuk tetap berpikiran positif dan memotivasi diri? Yang saya lakukan paling kita ngelihat kalau bisnis pasti ada obstacle ya, nggak mungkin semuanya itu smooth sailing. Ya kalau misalnya ada masalah, yang pasti kita akan ketemu meeting sama tim saya dan brainstorm gimana cara misalnya ningkatin sales, gimana cara launching produk baru. Kalau misalnya produk barunya yang kita launching nggak sesuai ekspektasi, apa kira-kira penyebabnya, dan kedepannya gimana cara kalau kita launching produk nggak akan keulang lagi seperti ini. Yang pasti sih nggak boleh dibawa emosi lah. Kalau misalnya ada copycat produk juga kita nggak pernah habis itu maki-maki mereka, habis itu kontak orangnya langsung atau ini nggak boleh dong kayak gini. Kita nggak pernah kayak gitu. Nah, kita paling harus selalu berpikir positif. Kalau misalnya ada yang turun atau ada masalah, kita pasti ngandelin itu juga dengan cara yang kita udah pelajari juga lah. Kita karena menurut saya kalau misalnya ada hal itu dan kita marah atau emosi, malah nanti action yang kita take malah nggak karu-karuan. Itu juga pelajaran bagi saya juga sih. Kita juga setiap masalah yang ada itu juga pelajaran bagi saya. Misalnya dulu saya ngambil survei mall caranya seperti ini. Sekarang saya udah ada 13 outlet, mungkin cara saya berbeda. Misalnya ada lokasi, ternyata tempat lokasi kayak gini tuh nggak bagus. Nah itu juga saya belajar untuk kedepannya. Intinya yang penting solusinya elegan gitu, nggak boleh galau. Dari tim di Puyo sendiri, pasti ada tim yang berputar di sisi manajemen, produksi, dan operasional lapangan. Kira-kira pembagiannya itu kurang lebih berapa? Maksudnya dari 13 outlet yang sudah ada saat ini, berapa banyak orang yang duduk sebagai tim di sisi manajemen yang berpikir mengenai urusan yang strategik? Berapa persen dari staf yang ada itu yang diarahkan ke urusan produksi? Dan berapa persen dari staf yang ngurusin jaga warung gitu? Oke. Yang manajemen itu cuma dikit, hanya 6 orang. Bagian marketing, operation, ada finance. Nah yang banyak itu adalah produksi dan yang jaga warung tadi, yang staff di mall. Produksi kurang lebih ada 30-an produksi, dan yang jaga outlet tuh kurang lebih ada hampir 50 orang. Dan juga ada yang logistik, yang nganter-nganter, yang nyetir mobil dan lain-lain. Untuk produksi sampai 30 orang juga ya? Untuk saat ini, Adrian sebagai seorang individu, you as a person, what is your hobby? My hobby itu sebenarnya sepak bola. Bukan makan puding? Bukan. Hobi juga itu. Olahraga hobi saya, tapi kebetulan karena selama jalanin gue, tapi olahraganya jadi lebih dikit. Waktu yang itu saya bisa spend untuk main bola itu jauh lebih dikit. Tapi itu masih suka nonton bola atau kadang-kadang bisa main futsal dikit. Nah itu masih. So what do you sekarang dalam waktu senggang itu, what do you do? Kalau ada waktu senggang? Waktu senggang masih ada. Tapi biasa kalau misalnya weekend jalan-jalan, biasanya milih tempat yang ada emang bus Puyonya, jadi sekalian bisa kontrol. Nah paling
kalau waktu senggang paling suka nonton film atau pergi sama teman juga. Nah itu paling yang general lah, nggak yang macam-macam banget waktu senggangnya juga. Nonton filmnya itu dengan teman biasa atau dengan teman khusus dalam tanda kutip? Kadang-kadang juga teman khusus juga. Nah pertanyaannya udah terjawab ya. Dalam satu hari 24 jam, what is your day like? Berapa persen buat kerja, berapa persen buat main, berapa persen buat fun? Berapa persen untuk kerja biasa, kadang-kadang kerjanya juga di mall juga kan, bisa misalnya training staff atau misalnya dealing sama orang mall, jadi setelah itu tapi bisa hangout di mall. Dan sekalian misalnya lagi makan sambil depan booth Puyo, saya sambil ngatain gimana nih staffnya pada kerja kayak gimana. Jadi sebenarnya it's a mix ya, lebih ke mix. Dan juga kalau kerja yang di depan komputernya itu juga menurut saya cukup fun juga, karena saya dan tim saya juga brainstorm lah gimana sih desain yang tepat kayak gimana. Jadi saya juga suka ngeliatin desain grafik desain yang bagus kayak gimana. Nah ya kurang lebih kerjanya 70%-an ya, tapi digabung juga sama fun-nya juga. Oke. Nah dengan kondisi saat ini, secara usia Adrian kan masih sangat muda, umur sekarang 24 tahun. You're 24 years old. 23 di diskon lagi. 23 tahun. Dari total staff yang ada 80 orang, berapa banyak yang umurnya lebih senior dari Anda? Biasa di atas 60% mungkin. Okay. Do you find that as a issue or problem? No. Biasa kalau misalnya ada staff yang misalnya udah berpengalaman dan misalnya dia udah pernah kerja di dunia F&B yang umurnya misalnya udah 10 tahun kerja di outlet ini gitu, saya ngelihat dia juga untuk source of information juga, dan bisa belajar gimana sih emang yang dulu di tempat yang lama sistemnya kayak gimana, cara company nge-handle situasi dan nge-training staffnya kayak gimana. Nah, itu saya juga sebagai masukan juga. Tapi untuk masalah umur I don't see it as an issue, karena mereka juga sama-sama respectful ke saya dan saya juga respectful ke dia, dan ya karena itu saya nggak melihat itu sebagai issue. Oke. Nah, saya yakin dari hadirin kita saat ini ya, sebagian besar adalah orang-orang yang saat ini merupakan profesional dan ingin merambah menjadi entrepreneur. Nah, satu hal yang selalu menjadi isu yang hangat diperdebatkan sebagai orang entrepreneur adalah terkait dengan work-life balance. Ya, apakah Anda setuju bahwa yang namanya entrepreneur itu secara work-life balance itu akan sulit di manage, or apakah Anda sebagai seorang entrepreneur sudah berhasil menemukan resep untuk memanage work-life balance tersebut? Jauh lebih sulit kalau entrepreneur, karena kita harus hands on ke apapun, dan jamnya itu kadang-kadang di luar jam kantor udah pasti ya. Misalnya contohnya di mall itu tutup jam 10. Misalnya jam 10 ada problem gitu di kasirnya atau apa, pas closing hitungnya uangnya ada yang hilang atau apa, udah pasti jam 10 malam itu saya ditelepon. Nah itu udah pasti. Dan juga karena saya juga masih nge-handle semua sendiri, jadi otomatis kalau misalnya ada isu yang come up itu pasti saya dikontak. Nah misalnya lagi liburan ke Bali, lagi mood liburan, tapi tetap aja saya nggak bisa serahin semuanya ke siapapun, karena semua harus saya kontrol. Nah itu susahnya jadi
entrepreneur itu nggak bisa ngambil cuti karena semuanya itu sementara ini saya masih hands on semuanya. Berarti sebentar lagi harus buka outlet di Bali supaya Bali sekalian Punya alasan misalnya. Oke. Saya yakin dari teman-teman akan banyak pertanyaan. Kita akan langsung Q&A dari teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita langsung lempar ke floor aja. Saya mau nanya, kalau kiat-kiatnya apa sih atau tipsnya untuk memulai suatu usaha, apalagi khususnya usaha untuk di F&B gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, F&B itu harus punya produk yang bikin orang, wow ini apa sih? Itu penting banget. Karena kalau misalnya customer lihat ini produk yang sama-sama yang lain, mereka nggak bakal nengok. Yang paling penting itu adalah menurut saya wow factornya, yang bikin orang mau coba di awal. Dan kedua, setelah orang mau coba, produknya harus live up to the expectation. Pertama kan udah wow, kalau misalnya begitu coba ternyata nggak seenak itu, dia nggak akan nyoba lagi. Itu cuma hanya sekali doang gitu. Nah menurut saya yang pertama harus wow dulu, customer mau nyoba, dan kedua emang wow itu dijustify sama kualitas dan rasanya, dan dari situ customer bakal nanti terus loyal dan beli lagi. Saya Fajar, saya mau nanya, tadi kan disebut kalau kita mau bisnis di food and beverage, pertama wow, kedua kita harus mempertahankan itu kan. Tapi kadang-kadang kalau kita udah pertahankan mati-matian rasa misalnya, tapi kadang-kadang namanya customer ada yang bosen. Nah itu gimana caranya membuat customer nggak bosen. Nah yang kedua, misalkan ini kan produknya cuma satu mas ya, apa ada rencana untuk nambah item produk lain? Nah gitu aja. Makasih. Oke, kalau misalnya bikin customer nggak bosen, jadi kalau makan tuh walaupun makan seenak apapun, pasti kalau udah nyoba 100 kali kemungkinan besar mereka pasti bosan. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang itu adalah terus inovasi rasa dan inovasi produk. Jadi kita produknya sebenarnya ada dua. Satu, puyonya itu silky dessertnya kita sebut pudingnya, dan kedua itu ada minumannya. Jadi minuman itu di mix juga dengan silky dessertnya. Nah, yang pertama, jadi kita setiap berapa bulan sekali kita pasti ngeluarin rasa baru yang kadang-kadang itu limited edition. Misalnya limited edition, misalnya kemarin pas Imlek kita ngeluarin rasa jeruk, tapi itu cuma beberapa bulan langsung tertarik lagi. Nah itu jadi rotasi rasa itu nggak boleh terus-terusan sama terus, minggu sama terus. Jadi kita terus tiap ada season ngeluarin rasa baru, dan juga kalau food and beverage itu inovasi itu sangat penting. Jadi kedepannya nanti kita akan ada inovasi-inovasi yang baru, rasa-rasa yang baru, itu yang akan bikin customer kita akan terus datang lagi. Halo Mas Andri, saya Jimmy, pengen sedikit bertanya nih. Saya sebenarnya tertarik dengan strategi pemasarannya via digital ya, rata-rata via digital semua, bikin sosial media, terus mau bikin games. Nah, yang pengen saya tanyakan itu rahasianya agar tetap lebih kreatif di dunia digital itu gimana Mas? Kalau kita itu yang penting itu untuk di digital, di Instagram kita iklan misalnya ngepost itu nggak one way communication, kita bikin customer engage juga. Misalnya kita mau ngeluarin rasa baru, misalnya kita ngeluarin rasa leci, kita ngepost rasa gambar buah leci tapi warnanya cuman solid color, jadi ada tanda tanya, jadi customer disuruh jawab, nanti dapat voucher. Kita mau launching rasa apa sih, ada bisa nebak nggak? Nah jadi itu two way communication. Jadi kita iklan secara digital tapi customer juga engagement, dan kita juga sering ada di kompetisi yang bikin customer mau di Instagram mereka sendiri ngepost produk kita. Nah itu kan juga mereka tertarik ke kompetisinya, dan juga dari kita dapat exposure produk kita ke follower mereka. Nah terus untuk
yang game, kita juga bakal ngeluarin game yang dimana nanti customer bukan sekedar main game doang. Dari main game itu kita akan kasih mereka reward kalau mereka nyampe skor berapa, dan dari skor itu kita akan bikin mereka punya voucher yang bisa digital yang bisa mereka tukerin ke booth kita langsung. Jadi itu bakal create sale juga. Selamat malam Mas Andri, saya Yunius. Yang saya mau tanyakan, kalau untuk usaha makanan ini ada nggak tips khusus untuk mencari koki yang handal? Karena saya dulu juga pernah memiliki usaha catering kecil-kecilan. Kalau untuk hire koki yang handal tuh sebenarnya saya juga kurang tahu karena saya sendiri itu eksperimennya itu juga internal, kita nggak pakai koki karena resep yang kita bikin itu kita mau keep it a secret gitu. Jadi kalau saya sendiri kalau mau eksperimen coba sendiri. Jadi coba sendiri, kalau misalnya kurang apa kita coba lagi, dan juga bisa belajar juga informasi dari internet lah gitu, bisa dapat kira-kira rasa yang pas tuh kombinasinya gimana, pakai ingredients apa gitu. Paling kalau dari pengalaman saya sendiri sih kita lebih ke nyari informasi sendiri untuk bagaimana develop rasa-rasa yang bakal menarik customer gitu. Dari pihak kita di Lokal Media, kita benar-benar terima kasih banget untuk Adrian sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan memberikan inspirasi kepada teman-teman kita di sini. Mudah-mudahan apa yang telah di-sharing bisa dimanfaatkan oleh teman-teman supaya mereka bisa menjadi entrepreneur baru. Ya, terima kasih dan tepuk tangan yang meriah.